kuasamu Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik buat setiap kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih setiap kami. Engkau memilih setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau ada Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Ada buat setiap kami, ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan yang diberkati dan percaya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan, mengecap segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terus kita mau melakukan tugas-tugas kita, memuji menyembah Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Setia yang ada buat setiap kami, menyatakan kasih setiamu terus dalam hidup kami Bapa. Di saat kami berjalan, saat suka dan duka kami Tuhan, Kau selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Yesus.
percaya Tuhan. Kami berserah. Hanya Engkau Tuhan. Dengan lembut, Kau lebih tahu apa yang kami perlukan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Tuhan lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Haleluya. Karena Dia sempurna. Yang paling dalam hati kita, Dia mengenalinya.
Dan dia sanggup memulihkan, sanggup menjawab pergumulan kita. Haleluya. Kami berserah hari ini kepadamu. Jawaban ada bersamamu. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia, yang gak pernah libur menolong kami. Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, Yesus penolong yang setia. Penolong yang ajaib, Kau penolong yang besar. Sanggup Tuhan, sanggup. Haleluya. Syukur. Bapak, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan pertolongan-Mu setia sampai akhir hidup kami. Tuhan gak pernah berlibur untuk menolong kami. Tuhan gak pernah gak siap menolong kami. Ketika kami datang berseru memanggil nama-Mu, mengangkat tangan dan membuka hati, maka pertolongan yang ajaib heran terjadi dalam hidup kami. Orang-orang yang percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan tolak dan Tuhan kecewakan. Kalau kami hari ini ada, karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membasuh kami, Tuhan yang melayakkan kami, hingga kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih, pujian sebagai bentuk rinduan kami, membalas segala kebaikan Allah yang ajaib dan sempurna. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan, seperti Maria sebelum memulai aktivitas, terlebih dahulu beraktivitas bersama dengan Tuhan, duduk diam mendengarkan firman Allah yang mendatangkan kekuatan, pengharapan dan penghiburan dan terang bagi kehidupan Maria. Demikian kami hari ini sama Tuhan, kami mau duduk diam, ambil bentuk seorang hamba, membiarkan kuasa firman Allah mengalir dengan deras sehingga kami dibasuh, kami dipulihkan, kami diberkati, kami dikuatkan, hingga apapun pergumulannya ada firman yang membuka jalan. Terima kasih Tuhan, hikmat Allah turun bagi hamba-Mu, mampukan dia dalam keterbatasannya, kuasa Allah yang tidak terbatas memberi kekuatan. Untuk yang disampaikan adalah benar, datang dari hati Allah, dibagikan kepada umat-Mu, hingga kami pulang dengan berkat ilahi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani 3 ayat 10 saja ya. Ini sudah dikupas juga oleh Gembala Jemaat minggu yang lalu tentang keras hati. Tapi hari ini kita akan belajar tentang menolak sesat hati. Jadi keras hati itu bisa mendatangkan kesesatan hati. Kalau hati kita sesat, lama-lama dibiarkan bisa jahat dan itu permanen. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ya. Selalu sesat hati kata firman. Jadi bukan sewaktu-waktu udah jadi ya sesat hatinya, dan biasanya sudah sulit sekali dibaharui karena udah terlalu jauh sesatnya, jadi nggak menemukan jalan yang terbaik, jalan keluar. Ayat 10 Bapak Ibu ya,
Ibrani 3 ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, tidak mengenal jalan Tuhan. Bapak Ibu, normalnya memang kalau kita mengalami kebaikan dari Allah, maka hati kita ini menjadi baik. Hati kita ini menjadi sehat. Hati kita ini menjadi hancur di hadapan Tuhan. Rindu ingin dekat sama Tuhan, bersekutu, berterima kasih, bersyukur ya buat segala kebaikan Allah, pertolongan Allah dalam hidup kita, di mana ketika kita berhadapan dengan pergumulan demi pergumulan hidup, Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian. Selalu ada kekuatan yang Tuhan siapkan bagi kita, sehingga kita mampu melewati gelombang pergumulan, kita dapat melewati badai masalah dalam hidup kita. Selama 40 tahun Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, Tuhan itu stabil memberikan kebaikan, pertolongan bagi umat pilihan Tuhan. Waktu mereka khususnya ada di padang gurun, bahkan sebelum di padang gurun, bahkan di mana mereka berada, ya Allah nggak mengenal waktu, Allah nggak mengenal tempat, Allah nggak mengenal usia untuk menyatakan pertolongannya, menyatakan kebaikannya bagi mereka. Harusnya mereka punya hati yang lembut, hati yang pecah bagi Tuhan, hati yang rindu. Kenapa? Karena mereka tahu banget kalau bukan karena Tuhan yang menolong mereka, kalau bukan Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, maka mereka nggak punya kehidupan yang baru, nggak memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Tapi firman Allah berkata, mereka selalu sesat hati. Jadi sesat hatinya ini udah benar-benar jadi. Memang sesat hati itu diawali oleh, kalau ayat sebelumnya dibaca bahwa mereka selalu keras hati, tegar tengkuk. Itu yang membuat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, firman Allah itu nggak bisa menuntun langkah mereka sehingga mereka sesat. Terang Allah itu nggak bisa masuk menguasai kehidupan mereka. Orang yang keras hati pasti pada akhirnya cepat atau lambat dia akan berada di jalan yang salah. Dia akan mengalami yang namanya sesat hati. Cuma ada orang yang mau diubah oleh Tuhan. Ketika sesat hati, maka membiarkan Tuhan mengubah hidupnya, hatinya yang merupakan pancaran kehidupannya, maka orang itu kan dibaharui oleh Tuhan. Tapi orang-orang Israel ini sudah sangat degil hatinya, sudah sangat keras hatinya, sehingga kesesatan mereka itu membawa kepada kesesatan yang sudah baku, yang udah nggak bisa dirubah, yang udah sangat amat permanen. Kenapa kita perlu menolak sesat hati? Karena sesat hati itu tidak akan membuat orang percaya dekat sama Tuhan. Orang-orang Israel ini harusnya dekat ya sama Tuhan, karena Allah itu menjadi Bapa atas mereka. Yang ketika mereka berseru itu Allah nggak membiarkan mereka. Allah menolong mereka dengan caranya yang ajaib, menyatakan kasih-Nya yang terbaik bagi mereka. Harusnya mereka hatinya tuh rindu terus sama Tuhan, hatinya bersyukur terus sama Tuhan, hatinya mau dekat selalu sama Tuhan. Sama kalau kita mau ketemu hari Minggu ya, kayaknya mau buru-buru hari Minggu, kita mau ibadah, kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan karena kita tahu di sana ada kebaikan Allah. Melalui firman dan pujian kita naikkan, melalui banyak hal hadirat Allah berkarya dalam hidup kita, hingga kita yang lemah menjadi kuat dan pulang dengan kelegaan sorgawi dan ada pengharapan yang Tuhan nyatakan. Tapi mereka tidak mengalami itu. Mereka semakin hari semakin jauh memberontak kepada Allah.
Padahal Allah selama 40 tahun, Bapak Ibu bayangin. Kita 1 tahun ada berapa liburnya? Banyak liburnya. Tapi Allah selama 40 tahun tidak pernah menunda kebaikannya. Tidak pernah absen. Hari ini aku enggak tolong kamu dulu ya. Karena ada hal yang lain lebih penting. Tidak. 40 tahun. Bukan waktu yang singkat. Allah menolong mereka. Allah menyatakan kebaikan. Harus mereka ya berterima kasih sama Tuhan. Harusnya mereka semakin dekat. Kan kalau kebaikan Tuhan yang kita terima tuh kan pengennya kita dekat sama Tuhan. Karena kita tahu ya, nggak ada kebaikan yang sama seperti apa yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Kebaikan Allah itu sempurna. Dunia itu nggak bisa memberikan kebaikan dan akan nggak bisa kecuali Allah. Jadi kalau kita ya mengalami sesat hati, kita harus tolak. Kenapa? Karena sesat hati bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Hati-hati. Kalau kita doa seolah kita nggak bisa dekat sama Tuhan, mungkin hati kita lagi ada di mana-mana. Hati kita nggak sama Tuhan, hati kita nggak terpaut dengan Dia, sehingga doa yang harusnya penuh dengan keberkatan Allah, harusnya kita mengalami kekuatan dari Allah, harusnya kita mengalami penyegaran iman dan rohani kita nggak mengalami. Mungkin ya kita sedang mengalami awal fase kesesatan hati, karena hati bisa berbicara tidak sesuai dengan kebenaran. Ketika kita berdoa mungkin hati kita berbicara ya yang lain. Padahal Roh Kudus mau mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sesat hati terus tolak. Kenapa? Karena akan menempatkan umat seolah-olah ada di jalan yang lurus, padahal ujungnya menuju maut. Banyak akhir zaman orang yang sesat. Ya cukup banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bayangkan sekarang di negara baju, mereka itu sudah enggak menempatkan firman Allah di atas segalanya. Tetapi mereka menempatkan firman Allah di bawah kebebasan yang mereka miliki. Jadi awalnya apa dulu yang mereka mau, baru firman Allah. Padahal firman Allah dulu, baru kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kebebasan yang ada dalam hidup kita. Seolah-olah memang kita ada di jalan yang benar. Seolah-olah kita ada di jalan yang lurus kata Alkitab. Tapi Amsal 16 ayat 25, pada akhirnya jalan yang kita jalani dalam kesesatan itu akan menuju maut. Yang ketiga, kenapa kita tolak sesat hati? Karena sesat hati itu bisa mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan orang percaya. Bukan berkat, melainkan hukuman. Ini kita baca ayatnya ya, Yeremia pasal 5 ayat 6. Yeremia pasal 5 ayat 6 bisa dibantu. Kalau kita sesat hati, maka bukan berkat yang kita terima, tapi hukuman. Ya. Jadi nggak ada orang yang sesat hati dia akan terima berkat Tuhan, nggak ada. Jangan pernah berpikir, saya sesat tapi saya masih bisa makan. Saya sesat tapi saya masih bisa kerja. Saya sesat masih bisa bisnis dan usaha. Nggak apa-apa. Kan gitu ya mikirnya ya. Yeremia 5 ayat 6 berkata ini ya, firman sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka. Singa itu kalau nggak diganggu, nggak bakal ganggu kita Bapak Ibu. Apalagi kita jauh dengan singa. Tapi Alkitab berkata, singa dari hutan akan memukul mati mereka. Mereka nggak peduli dengan kita kalau kita nggak ganggu mereka. Yang mereka cari kalau mereka lapar mereka makan. Kalau mereka lapar mereka berburu untuk apa? Kebutuhan dari kelaparan mereka. Dan serigala dari padang yang gersang ya. Gersang akan merusakkan mereka. Serigala juga nggak ganggu manusia. Kalau kita nggak deket-deket, kalau kita nggak ganggu mereka. Tapi Alkitab berkata serigala juga muncul ya
bukan hanya singa, serigala, kemudian apa? Macan tutul akan apa? Mengintai di pinggir kota-kota mereka. Apalagi macan tutul sampai keluar ke kota-kota, itu jarang terjadi Bapak Ibu ya. Mereka tahu itu bukan tempat mereka. Kalau mereka ada di sana, maka itu akan cilaka bagi mereka. Makanya mereka nggak mau. Itu bukan tempat di mana mereka hidup. Tempat di mana mereka hidup ada di hutan. Di dalam hutan itulah ya komunitas mereka. Tapi Alkitab berkata, macan tutul itu akan mengintai. Dia keluar di pinggir kota-kota mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Wah, ini udah siap-siap Bapak Ibu ya. Sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Jadi sesatnya itu bukan sesat yang biasa, tapi sesatnya itu udah sangat amat luar biasa. Makanya hidup mereka gak pernah ngalamin berkat sekalipun kebaikan Tuhan dinyatakan dengan maksimal. Jangan sampai kita iring Tuhan yang keluar singa dari hutan, yang keluar macan tutul di pinggir-pinggir jalan siap menerkam kita. Segala malapetaka menghampiri kita karena kesesatan ya. Tapi kalau karena kebenaran kita mengalami itu, Alkitab berkata, berbahagialah kita menderita karena kebenaran, tapi bukan karena menderita karena kesalahan kita. Tapi orang-orang Israel ini mendapat hukuman karena pelanggaran mereka yang sangat banyak dan kesesatannya sudah sangat luar biasa. Karena itu kita harus menolak kesesatan hati. Kalau ada suara yang membuat hati kita kayaknya nggak sama dengan kebenaran, kayaknya membuat kita jauh dari Tuhan, kayaknya membuat kita memberontak sama Tuhan, maka kita harus tolak dalam nama Yesus. Karena hanya kita ya bersama dengan Tuhan yang menghadirkan kuasa Allah yang sanggup mengusir kesesatan hati yang terjadi dalam hidup kita. Jadi yang ditolak itu bukan hanya kuasa kegelapan, yang kita tolak juga harus kesesatan hati yang kadang-kadang muncul dan hidup dan menguasai kehidupan kita sebagai orang percaya seperti umat Tuhan yang sudah mengecap segala kebaikan Allah seperti pujian tadi. Lihatlah, tapi mereka bukan hanya melihat, tapi kecaplah kebaikan Allah. Dan mereka dua-duanya sudah mengalami melihat dan mengecap kebaikan Allah. Dari awal iblis memang berusaha Bapak Ibu menyesatkan hati manusia supaya apa? Tidak hidup dalam rancangan Allah. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, jelas firman Allah berkata, kamu jangan makan ya pohon pengetahuan yang baik, karena kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Maka iblis dalam bentuk ular, kata firman Allah berkata, pasti Allah akan berkata demikian ya. Padahal enggak begitu, kata ular ya kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu memakannya, maka kamu akan sama seperti Allah. Wah, kadang-kadang seolah-olah kesesatan itu menguntungkan. Kadang-kadang kesesatan itu mengangkat harga diri kita. Kadang-kadang kesesatan itu membuat hidup kita kayaknya ada di tempat yang tinggi, di mana orang lain ada di bawah kita. Sama seperti Allah, kalau kamu memakan buah yang dilarang oleh Allah, padahal iblis sedang menyesatkan Adam dan Hawa. Dan kamu, kata iblis, akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal waktu mereka melanggar, mereka akan tahu yang baik dan jahat. Bukan seperti Allah baru mereka tahu yang jahat dan yang baik. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mulai tahu yang jahat dan yang baik. Disesatkan hati mereka supaya apa? Keluar dari rencana Allah di mana Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk apa? Untuk memelihara dan mengusahakan itu, dan mereka beranak cucu di Taman Eden, dan Taman Eden menjadi sorga bagi mereka yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
hati yang sesat itu kalau dibiarkan bisa melahirkan hati yang jahat, yang sulit dibaharui. Ibrani 3 ayat 12 ya, kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya. Hati yang jahat itu hati yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Udah jahat banget. Ada nggak orang yang kayak gini? Ada, bergentayangan di mana-mana Bapak Ibu ya. Hatinya udah sangat amat jahat karena memang sudah dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat sebagai bapa segala kejahatan, raja kejahatan, tidak ada lawannya. Kalau yang namanya kejahatan pasti di iblis lah sumber dari segala sumber kejahatan. Oleh sebab itu sebelum kita sampai kepada hati yang jahat, maka kita harus tolak di awal, yaitu penyusupan dalam hati kita dalam bentuk kesesatan demi kesesatan. Paulus tegas banget ya, menghalau penyesatan yang terjadi di jemaat yang dipimpinnya, di jemaat Galatia. Kalau Bapak Ibu baca Galatia 1 ayat 6 sampai 7, kita buka ayatnya ya. Galatia 1 ayat 6 dan 7. Jadi di dalam gereja juga kadang-kadang suka disusupi penyesatan-penyesatan itu. Jangan kita berpikir dalam gereja penuh dengan kemuliaan, ada kekudusan Allah ya. Ada penampakan ilahi hadirat Allah, enggak terjadi penyesatan. Bisa terjadi kalau kita enggak berjaga-jaga dalam kebenaran firman Allah. Karena Alkitab berkata akhir zaman itu akan datang nabi-nabi palsu. Ya, yang mengajarkan hal-hal yang palsu, yang tidak sesuai dengan Injil di dalam Yesus Tuhan. Galatia 1 ayat 6-7 ya. Galatia ya itu ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, daripada Kristus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7-nya yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukanmu dan yang bermaksud untuk apa itu ya? Memutarbalikan Injil Kristus, putarbalikan. Jadi Galatia itu ada pengajaran kalau terima Kristus tetap harus sunat. Kalau enggak sunat, ya mereka enggak diakui keyahudiannya gitu, ditolak. Jadi mutlak harus ada sunat. Padahal ya dalam Kristus sunat lahiriah itu enggak ada hubungan dengan iman. Kalau dalam buat kesehatan iya ya, hubungan dengan kesehatan. Makanya firman Allah berkata, apa keadaan kita waktu dipanggil? Kalau dalam keadaan sunat, ya udah nggak apa-apa, jangan dirubah. Tapi kalau belum disunat, ya jangan ikut-ikutan harus disunat. Kenapa? Karena Kristus saja sudah cukup menyelamatkan hidup kita. Ya, Kristus itu melakukan sunat bukan lahiriah kata firman Tuhan, tapi sunat batiniah. Kalau sunat lahiriah itu nggak ada hubungan dengan iman kita, nggak ada hubungan dengan iman kita kepada Allah. Ya, hubungan dengan kesehatan iya. Nah, di Galatia itu ada penyusup ajaran-ajaran mengatakan nggak cukup. Kalau cuma terima Kristus, ya percaya harus ditambah dengan sunat. Nah, Paulus mengatakan kepada mereka, ini jemaat Galatia Bapak Ibu ya, bukan jemaat sembarangan. Jadi jemaat yang sudah berkorbannya luar biasa, penyerahannya udah luar biasa. Kadang-kadang apalagi kita gitu ya, jemaat Galatia aja masih bisa diselewengkan, disesatkan. Makanya Paulus dengan tegas berkata, kok bisa begitu ya? Kamu lekas berbalik daripada Injil yang kuberitakan. Kamu mengikuti yang bukan Injil. Padahal yang menyelamatkan itu Injil. Tapi mereka mengikuti yang bukan Injil. Di mana mereka terpengaruh bahwa dengan tambahan sunat lahiriah mereka itulah baru sah keselamatan. Padahal tidak demikian adanya. Sebab itu ayat 10 berkata, pilihan Paulus itu mencari kesukaan manusia atau Allah. Ayat 10 ya, kalau Bapak Ibu baca, ini ayatnya nggak usah kita tampilkan. Jadi waktu menghadapi ajaran sesat ya mau nggak mau Paulus berkata yang benar menurut Injil. Walaupun mereka harus berhadapan dengan jemaat Galatia yang memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan Paulus. Apa saja mereka lakukan demi pelayanan yang ya dipandu oleh Paulus. Tapi ketika ada penyesatan, maka Paulus tidak memilih kesukaan manusia. Paulus memilih kesukaan Allah. Karena kalau Paulus memilih kesukaan manusia, maka penyesatan dibiarkan. Negur mereka, kamu udah
arahnya udah salah ini. Ya, ajaran yang kamu terima ini udah nggak pas. Mungkin kalau Paulus mengikuti kesukaan manusia nggak berani Paulus ngomong gitu. Tapi karena Paulus memilih kesukaan Allah, maka yang datang daripada Allah disampaikan kepada umat Tuhan. Jangan sesat hati, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kesesatan. Karena pada akhirnya nanti kamu bukan memperoleh keselamatan, tetapi kamu akan memperoleh maut. Kadang-kadang kalau kita melihat penyesatan, ya mau nggak mau teman dekat atau sahabat, ya kita harus ngomong. Ya nggak bisa kita membela yang sesat. Kita setuju dengan penyesatan, mau nggak mau kita harus ngomong. Karena kita berkata, kita ini adalah bukan orang asing, tapi keluarga Allah. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Ya di keluarga biasa, ya ada nasihat-nasihat, ada teguran-teguran, ada sesuatu yang dikasih tahu kalau ya mungkin sudah menyimpang, ya sudah mengarah kepada kesesatan. Sama dalam jemaat juga demikian, ya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, maka Paulus harus bicara atas dasar kebenaran Injil sumbernya. Lalu dalam Galatia 2 ayat 5, dan ayat 16 maksud saya, bagi Paulus untuk kebenaran tidak butuh pertimbangan manusia, hanya bergantung pada Roh Kudus. Jadi waktu kita mau meluruskan penyesatan, kita nggak perlu tanya lagi, saya harus nasihati dia nggak kalau dia sesat. Kata Ruh, nggak perlu pakai pertimbangan manusia. Nih jemaat Galatia sudah disusupi dengan penyesatan, aku harus nyatakan kebenaran dan bergantung pada tuntunan Roh Kudus yang tidak akan pernah salah memberikan tuntunan, arahan dan bimbingan. Jadi gak perlu lagi, kalau ada penyesatan ya bergantung sama roh Tuhan saja. Nanti Roh Kudus yang akan memberitahu apa yang harus dinyatakan bagi orang-orang yang mengalami penyesatan hati. Dan Galatia 2 ayatnya berkata, dan untuk ketidakbenaran sesaat pun Paulus tidak mau mundur. Jadi kita maksud gini ya, harus siap terus terhadap yang namanya penyesatan itu. Saya kalah dah sama penyesatan, nggak boleh kata Paulus, tidak akan mundur sesaat pun. Ya, apapun yang Paulus hadapi waktu dia menyatakan kebenaran, mungkin jemaat menolaknya. Nggak begitu kan, saya punya mau begini kok. Anda terlalu ikut campur, terlalu jauh, orang saya mau sunat, mau nggak urusan saya dong. Oh, Paulus nggak lihat gitu, karena ini berkaitan dengan iman. Iman mereka udah nggak benar nih kalau begini. Maka kata firman Allah sesaat pun Paulus nggak mau mundur. Kenapa? Karena dia yakin Allah di pihaknya. Dan dia yakin bahwa apa yang dinyatakan adalah kebenaran. Salah satu ciri tanda akhir zaman memang adanya penyesatan. Matius 24 ayat 4. Waspadalah terhadap penyesatan. Hari ini kita mungkin berkata, aku nggak tersesat. Iya, hari ini. Tapi siapa yang jamin besok? Siapa yang jamin minggu depan? Siapa yang jamin bulan depan? Siapa yang jamin tahun depan kita nggak tersesat? Karena manusia itu paling mudah disesatkan, Bapak Ibu ya. Manusia itu paling mudah. Kenapa? Kalau dia disentuh hatinya, katakanlah dengan uang saja, dia sudah miringnya jauh, Bapak Ibu ya. Itu manusia, Bapak Ibu ya. Kalah sama binatang. Binatang disuruh melakukan hal yang jahat itu bukan karena uang, ya, bukan karena uang, tapi memang karena dalemannya begitu, kebuasannya, ya. Tapi binatang biar buas-buas, yang saya pernah kasih tahu, buaya aja masih bisa kerjasama. Ketika apa? Ketika ada makanan dilempar, maka buaya itu nyapluk makanannya. Yang satu dia muter ke kanan, satu ke kiri. Jadi makanannya terbelah dua, maka dua-duanya menjadi kenyang. Tapi manusia itu mudah sangat disesatkan, Bapak Ibu ya. Bisa menjadi jahat karena akar segala kejahatan itu uang, tapi juga bisa menjadi baik. Tapi Tuhan mau kita benar bukan karena apa yang dari dunia ini. Kita benar ada di jalan Tuhan karena kebenaran yang Tuhan nyatakan. Injil yang merupakan kabar baik itulah yang harus menjadi panduan kita ada di jalan Tuhan. Dan membiarkan dia memelihara hati kita sedemikian rupa sehingga hati kita tidak tersesat. Kita nggak mau melayani apa yang disentuh hati kita. Kita nggak mau berdoa apa yang diubah hati kita. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan bisa stop. Kenapa? Hati kita
tersesat. Nggak lagi buat Tuhan, nggak lagi cinta Tuhan, nggak lagi mau setia sama Tuhan, nggak lagi mau tekun sama Tuhan. Buat apa? Nggak ada untungnya, sia-sia. Padahal kita tahu kalau hati kita nggak sesat, apa yang kita kerjakan dalam keheningan, mata Tuhan mendapatinya. Dan mata Tuhan mencatatnya. Nggak pernah Bapak Ibu, yang kita buat Tuhan sekecil apapun nggak pernah, nggak tercatat, nggak pernah. Waktu dia lihat, dia catat, dia berkati. Kalau hati kita tidak tersesat. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan. Kita nggak pernah kecewa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Walaupun manusia nggak melakukan sesuatu, cukup pribadi. Allah di dalam Yesus Tuhan yang melakukannya bagi kita. Sehingga hati kita terpelihara hari lepas hari. Walaupun ciri daripada akhir zaman ada penyesatan. Karena kita waspada, maka kita akan terlewati. Kita nggak masuk dalam gelombang penyesatan. Dan kita nggak ada di dalamnya. Kita ada bersama dengan Allah yang memberkati hati kita dalam hidup ini. Dunia ya memang tempat penyesatan. Terjadi tempat penyesatan yang sangat subur Bapak Ibu ya. Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat 7. Di mana-mana ada penyesatan, di mana-mana, di pengadilan ada penyesatan, di kantor-kantor pemerintahan ada penyesatan, di tempat pekerjaan ada penyesatan. Semua dunia ini subur tempat penyesatan. Bahkan, yang tadi saya katakan, di dalam gereja bisa ada penyesatan. Ada kasus-kasus di mana jemaatnya mengikuti pemimpinnya. Untuk apa? Untuk bunuh diri. Bayangin Bapak Ibu. Diikutin, ya, bunuh diri diikutin. Ini penyesatan yang sudah memang ditumpangi oleh kuasa kegelapan. Karena 1 Timotius 4 ayat 1 memang ada orang-orang yang rela mengikuti roh-roh penyesat. Jadi udah gak dipaksa lagi, dia mau. Dia tahu ini sesat tapi dia ikut terus. Diajak bunuh diri, hayo. Diajak melakukan yang benar, hayo gitu kan. Ada orang-orang yang mengikuti itu, kenapa? Ya karena itu. Karena sumber hatinya yang sudah keras, yang gak bisa direnovasi lagi dengan kebenaran, yang udah gak bisa dipandu lagi dengan firman Allah, yang gak bisa lagi dibasuh dengan air firman Allah dalam hidupnya, sehingga dia berada di tempat yang sesat sampai rohnya mengikuti, ya, hidupnya mengikuti yang namanya roh-roh yang sesat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai terang, supaya apa? Orang yang terpanggil dan terpilih tidak tersesat hati dan langkahnya. Yohanes 8 ayat 12 kita baca ayatnya Bapak Ibu ya. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak tersesat hatinya. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus itu bukan terang bagi satu orang. Yesus itu bukan terang bagi satu RT, satu RW, satu kota, satu provinsi, satu bangsa. Kata Alkitab berkata, akulah terang dunia. Jadi kita nggak bisa berkata, aku nggak dijamah oleh terang Allah. Enggak. Di pelosok yang paling terkecil pun Alkitab berkata, terang Allah ada di sana bagi orang percaya supaya mereka tidak tersesat. Memang tantangan mereka yang di pelosok jauh lebih besar, katakanlah demikian, karena diperhadapkan pada pilihan antara mencukupkan kebutuhan hidup atau tidak. Sehingga banyak orang yang murtad karena Indomie, banyak orang yang murtad karena sembako. Ya, jadi kalau ditawarin sembako, pindah imannya, mau enggak? Tiap bulan dibantu beras 10 kilo, Indomie, 2 kardus, gula 3 kilo, kopi, segala macam tetek bengek. Wah, ini godaan yang memang enggak mudah untuk ditolak ya. Dan orang akan berpikir, kalau hati udah sesat, apa salahnya ya kalau saya lapar ada orang yang memberi. Tapi masalahnya bukan kita menerima pemberian yang cuma-cuma, tapi waktu kita menerima pemberian ada syaratnya supaya kita mengganti baju iman kita dengan iman yang lama, dengan iman yang baru mesti. Iman yang tidak kepada Yesus
Tuhan. Ada enggak terang Allah di sana? Ada. Ya, karena Tuhan memberikan terang itu kepada seluruh dunia. Kepada tempat yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh manusia, itu dijangkau oleh terang Allah. Kenapa? Supaya orang yang percaya di sana juga mengalami kasih terang Allah supaya mereka tidak tersesat. Karena kalau mereka percaya tapi pada akhirnya tersesat hatinya, maka ujungnya menuju maut, apa yang mereka kerjakan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Bukankah ada 100 domba yang terlepas dari kandang, waktu 99 kembali ada 1 ekor yang tersesat. Yesus sebagai gembala yang agung tidak membiarkan mereka satu dan berkata, masih ada 99 bersama denganku, aku tidak peduli dengan 1 ekor domba, biarkan mereka tersesat. Dan itu pilihan domba itu untuk tidak kembali kepada kandangnya. Tidak Bapak Ibu ya, Tuhan mencari, Tuhan meninggalkan yang 99 masuk pada pintu kebenaran, tapi mencari 1 ekor domba yang hatinya mulai sesat dan menjauh dan Tuhan mencari dan menemukannya dan menuntunnya dalam terang supaya kembali kepada pintu kebenaran. Jadi kalau kita ingin terhindar dari kesalahan hati, tetaplah berada dalam terang Allah. Kita nggak bisa ya keluar dari terang Allah. Waktu kita keluar, maka kesesatan itu menjemput kita dan masuk dalam hati kita. Jangan sampai terjadi demikian. Yang kedua, bagaimana supaya kita nggak sesat? Ya Ibrani 3:12, tetap waspada meskipun ada dalam terang. Banyak orang yang terjatuh di siang hari, Bapak Ibu. Banyak orang yang ya terpleset, tergelincir di siang hari. Kenapa? Karena waktu kita hidup dalam dunia ini seolah-olah kita sedang berjalan di jalanan yang licin. Jalanan yang kadang membutuhkan kehati-hatian, membutuhkan kewaspadaan. Kemarin ini di Balikpapan, Kalimantan ya, ada truk gede itu jerodol di lampu merah, hajar habis. Itu mobilnya lagi diem semua yang ada di depannya. Itu terang siang hari terjadinya Bapak Ibu. Wah itu serem banget ya. Itu truk supirnya mabok atau gimana, itu jalannya kencang lagi mau dihajar yang depan sampai hancur semua beberapa mobil. Dan ada berapa orang yang meninggal. Itu siang hari Bapak Ibu. Ya ilustrasinya gitu ya. Artinya gak jaminan kita ada dalam terang, kalau gak ada kewaspadaan kita gak tersesat. Gak ada jaminan itu. Kalau kita ada dalam terang maka langkah keduanya kita harus tetap waspada selalu meskipun ada dalam terang Allah. Waspada itu apa artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhati-hati, berjaga-jaga dan bersiap-siap. Ini 3 ini harus daleman waspada itu yaitu berhati-hati, berjaga-jaga dan bersiap-siap. Sama kayak orang nyebrang ya, nggak dibutuhkan hanya berhati-hati, tapi juga berjaga-jaga, tapi bersiap-siap untuk nyebrang. Kalau nggak bersiap-siap nyebrang ya nggak ada eksekusinya begitu ya. Waspada itu ada eksekusinya, ada keputusannya. Tidak, ini bukan dari Tuhan. Tidak, ini bukan dari kebenaran. Ini bukan dari Allah, nah, itu ya, waspada. Kalau kita nggak waspada, nggak pada level yang memutuskan, akhirnya bisa rembes kesesatan hati dalam kehidupan kita dengan berbagai pengaruh yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Iblis itu bisa menyamar, menyelinap pelan-pelan dia, nggak membuat kita kaget, membuat wajar, sama seperti Adam dan Hawa digoda. Enggak. Justru kalau kamu makan buah yang dilarang oleh Allah, kamu akan bisa melihat Allah. Dia menyelinap dalam pikiran Adam dan Hawa. Dia menyusup dalam hati Adam dan Hawa. Sehingga dalam kebebasannya Adam dan Hawa memilih untuk melanggar kebenaran firman Allah. Kedagingan itu dapat bangkit perlahan-lahan. Bisa terjadi saat tertidur. Waktu kita enggak waspada. Waktu kita enggak berjaga-jaga. Salomo itu Bapak Ibu ya, waktu dipilih kerajaan Israel kokoh walaupun dimulai dengan satu katakanlah pergumulan karena saudaranya, kakaknya Adonia itu mengangkat diri sebagai raja, tapi pada akhirnya Salomo yang dihukum menjadi raja, itu awalnya kerajaan Israel kokoh. Tapi kalau kita baca pasal 11, Salomo mulai jatuh dalam penyembahan ilah asing. Dimulai dari apa? Tidak waspada karena udah kuat, udah hebat, udah sukses, udah kokoh. Dia mengambil perempuan asing dalam hidupnya yang membawa hatinya tersesat. Dia enggak menyerahkan hatinya lagi bagi Tuhan yang dipenuhi dengan
hikmat Allah pada waktu dia meminta, waktu dia berdoa. Tuhan tanya kepada Salomo, minta apa? Aku gak minta harta dan kekayaan, aku hanya minta hikmat. Tapi pasal 11, hikmat meninggalkan hidupnya, digantikan dengan kesesatan. Dia rela mengikuti ilah-ilah yang menyesatkan hidupnya. Tetap waspada. Bapak Ibu, mari gunakan hati ini untuk menyimpan firman Allah sebanyak mungkin. Sebisa mungkin kita simpan firman Allah supaya apa? Hati kita tidak tersesat. Tetap hati kita hanya bagi Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.